Nah, maka ini menjadi daya tarik sendiri ngengat untuk datang ke sawah kita, berkumpul di sawah kita. Nah, inilah faktornya sahabat tani. Berkumpul, bertelur dan bersarang. Ya udah selesai paling kita sahabat tani. Udah banyak gulmanya, banyak ulatnya, selesai sudah urusan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel kesayangan kita bersama, yaitu Henry Tani ya. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Nah bagi sahabat tani yang sudah like dan subscribe, semoga rezekinya berlimpah barokah selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, kemarin ada yang nanya kepada saya tentang bagaimana cara mengendalikan hama ulat pelipat daun atau hama putih palsu atau disingkat dengan HPP ya sahabat tani. Nah, di sini sahabat tani saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengendalikan mencegah hama pelipat daun atau hama putih palsu ya sahabat tani, yang sering disebut bahasa Jawanya itu dengan ulat gulung ya. Ulat gulung ya sahabat tani, karena dia berada di dalam daun padi ya sahabat tani, dia menggulung daun padi ya sahabat tani. Nah jadi sahabat tani, ketika tanam padi sahabat tani, melakukan pemupukan sahabat tani, pengendalian gulma sahabat tani, tapi ketika sahabat tani tanaman padinya ada serangan hama ulat pelipat daun, maka ya akan menghambat pertumbuhan tanaman padi sahabat tani, meskipun sudah dilakukan pemupukan sesuai dosis anjuran dan yang lain-lain sahabat tani. Tetapi ketika ada serangan hama ulat pelipat daun tidak segera kita atasi, maka yang terjadi pertumbuhan tanaman padi akan kerdil, artinya akan rusak, daunnya putih ya, bukannya hijau daunnya malah justru putih dan rusak sahabat tani. Oke sahabat tani, di sini saya akan membahas bagaimana caranya pengendalian pencegahan hama ulat pelipat daun atau hama putih palsu atau HPP tadi dengan singkat, padat, jelas. Nah bagi sahabat tani yang lagi belum fokus, silahkan difokuskan dulu untuk menyimak video ini dengan cara siapkan kopi, susu, teh ya. Nah jadi biasanya kalau petani itu tidak lupa dengan kopi ya sahabat tani, karena memang memikirkan kehidupan dunia ini yang banyak ujian ya. Dunia ini sangat banyak sekali ujian sahabat tani. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, barang siapa yang kufur akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus nantiasa bersyukur sahabat tani dengan ujian-ujian yang telah Allah berikan. Nah, begitu pula ketika kita nanam padi sahabat tani, tanam padi ada serangan hama ulat pelipat daun atau hama putih palsu, maka kita harus bersyukur sahabat tani, artinya kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita harus lakukan penanganan atau pengendalian, penyemprotan pada tanaman padi kita. Intinya kita nggak boleh ngeluh sahabat tani, harus semangat terus ya sahabat tani ya. Langsung saja sahabat tani. Di sini ada 5 poin sahabat tani yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama sahabat tani, penyebab terjadinya serangan hama ulat pelipat daun atau hama putih palsu atau yang sering disingkat dengan HPP ya. Nah jadi apa nih gejalanya? Kok tiba-tiba ada ulat yang gulung-gulung itu ya? Kenapa? Apa nih apa penyebabnya? Kok tiba-tiba daun padi menjadi putih ya sahabat tani? Nah yang kedua sahabat tani, perkembangan hama ulat pelipat daun. Jadi bagaimana nih perkembangannya? Karena kita kalau nggak tahu perkembangannya, bagaimana kita mau melakukan pengendalian sahabat tani atau penanganan sahabat tani? Jadi kita harus tahu dulu nih bagaimana perkembangan hama ulat pelipat daun sahabat tani. Yang ketiga sahabat tani, faktor serangan yang masif ulat pelipat daun. Jadi dalam setiap musim sahabat tani tentunya sahabat tani akan mengalami kapan ada faktor-faktor yang sangat masif terjadinya serangan hama ulat pelipat daun ya sahabat tani ya. Kadang-kadang musim ini masih, besok tidak masif. Nah seperti sahabat tani. Jadi apa nih faktornya ya sahabat tani ya? Poin yang keempat sahabat tani, serangan ulat pelipat daun atau hama putih palsu. Nah jadi apa nih, dia nyerangnya bagian apa nih sahabat tani? Hama pelipat daun ini ya, dia nyerangnya itu bagian tanaman padinya itu di bagian apanya sahabat tani. Yang terakhir yaitu cara pengendalian sahabat tani. Jadi bagaimana cara pengendalian? Ya tentunya dengan penyemprotan sahabat tani. Cuman kita akan bahas tentang bahan aktif juga ya. Nah bahan aktif insektisida yang paling oke digunakan untuk mengendalikan hama ulat pelipat daun sahabat tani. Jadi ada 5 poin sahabat tani yang akan kita bahas pada kesempatan video kali ini. Jangan lupa kopinya untuk dinikmati ya sahabat tani. Oke sahabat tani, yang pertama, penyebab atau gejala terjadinya serangan hama ulat pelipat daun atau hama putih palsu HPP ya sahabat tani. Nah penyebab atau gejala terjadinya serangan hama
ulat pelipat daun ini disebabkan oleh kupu-kupu sahabat tani atau ngengat sahabat tani, yang dia itu kupu-kupunya itu punya bercak garis pita hitam ya, ada 3 dia. Jadi kupu-kupu nih dia ada pitanya. Nah kayak gitu. Ini adalah faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya serangan hama ulat pelipat daun atau hama putih palsu. Nah ini faktornya nih, ini biangnya sahabat tani, kupu-kupu ini. Maka sahabat tani bisa lakukan pengamatan ketika ada indikasi terjadi ada kupu-kupu di sawah kita. Nah itulah berarti itu faktor utama. Oh kita harus siap-siap nih untuk melakukan pencegahan atau pengendalian hama ulat pelipat daun ya sahabat tani ya. Nah hama ulat pelipat daun ini sahabat tani bisa menyerang tanaman padi kita di fase vegetatif maupun di fase generatif ya sahabat tani. Karena kalau di fase vegetatif itu nanti di awal-awal ya vegetatif, anakan padi yang keluar daun atau gulung daunnya rusak putih ya, dipupuk, dikasih pupuk semakin banyak semakin parah dia, karena dia semakin hijau ya, dia semakin parah ya. Maka hama ulat pelipat daun ini nyasarnya juga dia pada tanaman padi yang subur sahabat tani. Kalau padi yang ungkri-ungkrian malah jarang biasanya ya, karena padi kena cat asam itu jarang dia. Cuman ada itu ulat gaya ya. Tapi kalau hama ulat pelipat daun ini, hama putih palsu ini, dia nyerangnya itu pada tanaman padi yang daunnya subur, karena dia memang memakan klorofil tadi sahabat tani. Nah yang kedua sahabat tani, jadi penyebabnya tadi ya, penyebabnya yaitu ngengat ya, ngengat yang sedikit warna coklat itu yang ada garis pitanya di sayapnya itu. Nah itulah penyebab atau penyebab utama dari terjadinya indikasi terjadinya akan terjadi serangan hama ulat pelipat daun atau hama putih palsu sahabat tani. Nah poin yang kedua sahabat tani, nah ini perlu dipahami nih bagaimana perkembangan hama ulat pelipat daun. Jadi bagaimana nih perkembangannya hama ulat pelipat daun ya. Jadi sahabat tani, ngengat tadi atau kupu-kupu tadi bertelur ya, bertelur, telur menjadi larva, larva menjadi pupa, pupa menjadi dewasa dalam kurung kupu-kupu ya. Nah itu prosesnya ya, nggak tahu ujuk-ujuk atau jadi ulat gitu, enggak. Jadi bukan ulat ke ulat ya, tapi dari kupu-kupu. Jadi ada prosesnya dari kupu-kupu, telur ya, telur menjadi larva atau ulat ini ya, ulat menjadi pupa, terus jadilah dewasa ya, kupu-kupu ya sahabat tani ya. Nah itulah prosesnya daripada perkembangan dari hama ulat pelipat daun ya sahabat tani, yang sering menyerang tanaman padi kita ketika di fase vegetatif maupun fase generatif ya sahabat tani ya. Nah ngengat betina sahabat tani ini bertelur ya, ngengat betina bertelur itu, satu ngengat betina itu bisa menghasilkan 200 sampai 260 telur sahabat tani. Jadi untuk menghabiskan tanaman padi 1 hektar cukup 500 sampai 1000 ngengat, selesai sahabat tani ya. Tinggal kali aja 1000 misalnya 500 ngengat dikali 200 misalnya 2 sampai 260 telur, dan itu netas semua, maka selesai padi kita sahabat tani. Bahkan sahabat tani kita sering jumpai sahabat tani di padi kita, di sawah kita itu ya, misalnya dalam 3 rumpun atau 4 rumpun ada 1 kaper, 4 rumpun 1 kaper. Jadi perbandingannya 1 kaper untuk 4 rumpun padi sampai 5 rumpun padi. Nah ini sangat bahaya sekali sahabat tani ketika bertelur dan kita biarkan dan dia menghasilkan larva atau ulat. Ini kelihatan ya, karena ini menyerang pada hama ulat pelipat daun. Nanti ada juga hama khusus untuk sundep ya. Jadi bersarangnya larva atau ulat ini bukan di daun, tetapi di dalam batang padi. Ini lebih ngeri lagi sahabat tani. Ini akan membuat tanaman padi kita gagal total ya. Tanam anakan tidak akan hidup sahabat tani. Artinya dia akan membuat tanaman padi mati seketika. Jadi dia nggak bisa bertahan karena dia menyasar langsung pada batang padi sahabat tani, batang ros padi yang paling bawah. Nah itulah dia potong dan dia akhirnya mati sahabat tani. Nanti ketika dia air akan menyebabkan beluk ya sahabat tani. Nah cuman sahabat tani pembahasan kita pada kali ini fokus pada yaitu hama pelipat daun atau hama putih palsu sahabat tani. Jadi ngengat tadi bertelur pada daun padi ya sahabat tani ya, dan dia akan menetas. Nah untuk proses menetasnya ini sahabat tani ya, proses menetasnya telur ini, telur ngengat tadi bertelur di daun padi, untuk proses netasnya ini butuh waktu 4 sampai 9 hari sahabat tani. Jadi ada waktu nih. Oh ternyata ada ngengat nih hari ini. Oh di pojok sana ada ngengat, tengah ada ngengat, pojok sini ada ngengat. Oh ada telur ngengat nih. Berarti kita masih ada waktu sahabat tani 4 sampai 9 hari untuk melakukan penyemprotan ya, pengendalian hama ulatnya sahabat tani ya. Nah itu karena umur daripada proses netasnya telur
dari ngengat tadi yaitu butuh waktu yaitu 4 sampai 9 hari sahabat tani baru netas, tergantung cuaca ya, kondisi panas atau tidak sahabat tani. Nah, poin yang selanjutnya sahabat tani mengenai usia ya. Tadi ini masih perkembangan, ini masih perkembangan sebenarnya. Jadi perkembangan larva ketika 4 sampai 9 hari dia akan menetas menjadi larva atau ulat sahabat tani. Nah, inilah yang disebut hama pelipat daun atau hama putih palsu. Hama putih palsu adalah akibat daripada serangan hama ulat pelipat daun. Ya, sama-sama, intinya sama-sama. Ya, intinya sama-sama karena dia kelihatan sahabat tani, nanti daunnya akan putih-putih gitu ya. Nah, bahkan ya putih, semburat putih dan bisa kering ya, rusak sahabat tani, mati sahabat tani daunnya. Nah, jadi kita harus mengandalkan daripada tunas daun padi yang baru sahabat tani. Nah, sahabat tani, usia daripada larva atau ulat hama pelipat daun tadi yaitu kisaran 20 sampai 31 hari. Jadi ulat ini nanti bersarang melipat daun padi kita, memakan klorofil ya, itu kurang lebih 20 sampai 31 hari baru dia menjadi kepompong ya, kalau bahasanya itu pupa ya. Jadi kepompong atau pupa itu ya. Jadi butuh waktu tuh 20 sampai 31 hari. Jadi di waktu itu dia akan merusak tanaman padi kita sahabat tani. Dia memakan daun padi kita sahabat tani. Jadi inilah waktu sahabat tani untuk melakukan pengendalian ya. Nah, sebenarnya nanti kita akan bahas sahabat tani bagaimana cara pengendalian hama ini ya. Jadi kita bisa lakukan pencegahan dan pengendalian sahabat tani, dan efektif sahabat tani, dan sangat terbukti efektif. Nah, jadi waktunya yaitu 20 sampai 31 hari ulat ini memakan daripada klorofil daun padi kita sahabat tani ya. Poin ketiga sahabat tani, yang poin ketiga yaitu apa penyebab serangan yang masif hama ulat lipat daun ya. Ini sangat simpel sahabat tani. Yang pertama itu cuaca yang lembab atau musim hujan. Jadi kalau musim hujan itu biasanya terjadi serangan hama ulat itu lebih masif sahabat tani. Karena kenapa? Karena petani malas nyemprot ya, malas ke sawah karena cuacanya dingin ya, kayak gitu ya sahabat tani ya. Jadi malas melakukan pengamatan. Nah, ini salah satu faktornya sahabat tani ya. Karena cuaca dingin, perkembangan hama itu sangat masif ya sahabat tani. Yang selanjutnya sahabat tani yaitu gulma di sawah yang tidak teratasi. Jadi ketika gulma rumput di sawah tidak teratasi sahabat tani, itu menjadi salah satu penarik daripada ngengat tadi, kupu-kupu tadi. Jadi ngengat di tetangganya, di sawah tetangganya ini bersih nih dari gulma. Nah, sawah kita bongkor nih, ada gulmanya di sawah kita. Nah, maka ini menjadi daya tarik sendiri ngengat untuk datang ke sawah kita, berkumpul di sawah kita. Nah, inilah faktornya sahabat tani, berkumpul, bertelur dan bersarang. Ya udah selesai, mari kita sampai udah banyak gulmanya, banyak ulatnya, selesai sudah urusan ya. Nah, jadi ada dua faktor tadi penyebab serangan hama ulat lipat daun yang masif ya, karena memang cuaca yang dingin tadi, cuaca dingin, curah hujan tinggi. Yang kedua yaitu gulma yang tumbuh di sawah kita sahabat tani. Nah, yang poin keempat sahabat tani, serangan ulat lipat daun atau hama putih palsu. Nah, ulat pelipat daun sahabat tani ini sebenarnya serangannya itu ya bisa dibilang fatal, nggak fatal tapi fatal. Ya fatal sahabat tani, intinya fatal. Jadi harus kita kendalikan. Karena hama ulat lipat daun ini kan di usia menyerang tanaman padi kita itu 20 sampai 31 hari sahabat tani. Nah, jadi sahabat tani ya, serangan hama ulat lipat daun atau hama putih palsu ini sahabat tani ini menyerang daun padi, yaitu memakan jaringan hijau atau klorofil daun ya yang terlipat sahabat tani. Semakin panjang yang dilipat, ya itulah yang dimakan sama ulatnya atau larva ini sahabat tani. Dan satu larva ini mampu memakan jaringan daun atau jaringan hijau daun klorofil tadi. Satu larva nih ya, satu larva, satu ulat itu kisaran 20 sampai 25 cm persegi. Gimana kalau ada 100.000 ulat? Ya selesai pada kita sahabat tani, rusak daunnya. Nah, jadi sahabat tani inilah yang disasar, yang diserang oleh hama pelipat daun. Kalau kupunya ada kupu-kupu, ada telurnya, ada kepompongnya, ini nggak mengganggu sahabat tani, nggak masalah ini. Kalau ada ini nggak mengganggu tanaman padi, nggak masalah. Jadi yang bahaya itu ulatnya sahabat tani. Jadi kita kendalikan ulatnya. Nah, sekarang bagaimana nih? Yang poin kelima, caranya mengatasi hama ulat pelipat daun atau hama putih palsu atau yang disingkat dengan HPP. Gimana caranya mengendalikan? Yang pertama sahabat tani, pengendalian yang pertama ini kita bisa atasi ngengatnya ya. Jadi pencegahan. Oh, ternyata ada kupu-kupu nih di sawah kita nih
banyak kupu-kupunya, baik kupu-kupu pengengat atau kupu-kupu yang lain nanti penyebab penggerek batang ya, kita lakukan penyemprotan menggunakan insektisida tentunya. Yang murah-murah ya, kontak murah itu tuntas selesai ya. Tapi kita harus rutin, capek badan kita. Kalau misalnya kita punya 10 hektar, 20 hektar sawah ya kita gempor, kalau bahasanya itu lempoh ya, capek ya. Nah, jadi kita bisa kendalikan ngengatnya ya. Ada ngengat, semprot ya. Ngengat lagi, semprot lagi. Dan yang perlu dipahami sahabat tani, ngengat ini nggak bahaya sebenarnya. Cuman kita bisa atasi itu dalam rangka pencegahan sahabat tani ya. Nah, karena kalau di sawah kita ada ngengat, kita lakukan penyemprotan, kita bunuh nih ngengatnya, kita basi ngengatnya, datang lagi dari tetangganya, datang lagi. Nah, karena dia terbuang sahabat tani cepat, dia wirawirinya, apalagi hamparan luas ya sawah kita sahabat tani ya. Nah, jadi bisa nggak ya bisa, ya nggak masalah kalau sahabat tani mau atasi kupu-kupunya. Yang kedua sahabat tani, pengendalian pada telur ngengatnya. Oh ternyata sudah ada telurnya nih di padi kita nih, udah putih, pada banyak banget nih telur ngengat di sawah kita, udah putih ya, gantung itu banyak banget sahabat tani. Nah, kita kendalikan itunya, telurnya ya, dengan bahan aktif levonuron sahabat tani. Bisa nggak ya bisa. Jadi ngengat itu telurnya dibekukan. Jadi telur ngengat yang sudah ngengat yang sudah bertelur di tanaman padi kita nggak jadi netes, mati telurnya ya, busuk atau kering ya, karena dilakukan penyemprotan dengan bahan aktif levonuron dengan ofisida. Atau sahabat tani juga bisa kendalikan, yaitu dengan pengendalian pada ulatnya ya. Yang pertama tadi dengan ngengatnya, pengendalian ngengatnya, pengendalian telurnya. Nah yang terakhir pengendalian ulatnya atau larvanya sahabat tani. Oh ternyata padi saya sudah ada serangan nih hama ulat pelipat daun, sudah mulai gulung, ada yang melipat daun padinya. Nah sahabat tani segera lakukan penyemprotan insektisida sistemik ya. Insektisida sistemik, bukan kontak ya sahabat tani ya, bukan kontak. Kalau kupu-kupu kontak ya. Terus kalau telurnya pembeku telur ya. Tapi kalau ulatnya atau larvanya, maka sahabat tani lakukan penyemprotan menggunakan insektisida sistemik. Kenapa? Karena posisi ulat itu di dalam daun. Kalau kita menggunakan kontak sahabat tani, ya nggak tembus ya, nggak mati sahabat tani. Meskipun ada insektisida kontak ya, tapi dia bisa tembus. Cuman itu nggak efektif sahabat tani. Beda ya, tanaman padi dan buahnya hamparannya sahabat tani. Ya bisa dipraktekkan sahabat tani kalau mau coba-coba ya, tanaman padi sahabat tani nanti terjadi serangan hama ulat dan nggak mati nanti ya. Kita nggak boleh coba-coba sahabat tani untuk pengendalian hama ulat pada tanaman padi. Kita nggak boleh main-main karena biaya tanam padi itu sangat mahal, capek tenaganya. Jadi kita harus pilih insektisida yang tepat sasaran dan tepat guna, tepat dosis. Ketika aplikasi ada hasilnya sahabat tani. Nah, sahabat tani bisa lakukan penyemprotan dengan insektisida sistemik. Ya, gimana nih cara ngitungnya? Ada serangan, ada ngengat nih, ada telurnya, ada ulatnya. Nah sahabat tani, kan tadi kita pahami nih, telur menetas usia 4 hari sampai 9 hari ya. Ya telur untuk menetas itu ya. Terus usia larva atau ulat itu usia 20 sampai 31 hari. Nah sahabat tani bisa cari bahan aktif insektisida dengan cara sistemik atau kontak sistemik atau yang lainnya, dengan daya tahan perlindungan pada tanaman padi itu yang punya waktu yang panjang atau interval waktu yang panjang. Misalnya 12 hari sampai 15 hari, ada yang 17 hari. Nah, apa merek dagangnya? Merek dagangnya banyak sahabat tani, banyak sekali ya. Mengenai merek dagang insektisida dengan daya tahan racun yang cukup kuat itu banyak sekali sahabat tani. Nah, sahabat tani atau nanti sahabat tani bisa lakukan penyemprotan dengan bahan aktif insektisida, yaitu yang pertama chlorantraniliprol ya, yang kedua thiamethoxam, spinetoram, thiacloprid, entraniliprol, isocicloseram. Nah, dengan bahan aktif yang saya sebutkan itu tadi sahabat tani bisa lakukan penyemprotan ketika masih ada ngengatnya juga boleh, ketika masih ada telurnya juga boleh,
atau ketika sudah ada indikasi serangan hama pelipat daunnya juga boleh, karena bahan aktif yang saya sampaikan tadi itu memiliki daya tahan itu minimal di angka 12 hari, rata-rata 15 sampai 17 hari, tergantung dosis yang sahabat tani gunakan. Saran saya sahabat tani, campur dengan perekat untuk memaksimalkan cara kerja daripada insektisida. Nah, cuman sahabat tani kalau mau cari yang murah-murahan ya tidak masalah, bebas sahabat tani. Misalnya pakai bahan aktif di Mihipo ya, atau yang lain-lain sahabat tani. Itu untuk pencegahan di awal-awal ketika di fase usia tanaman padi, yaitu di bawah 15 hari setelah tanam, atau di bawah 20 hari lah, tidak masalah ya. Nah sahabat tani, kalau sahabat tani lihat di video saya tentang pola pemupukan tanaman padi sahabat tani ya, maka sahabat tani bisa lakukan pencegahan terjadinya serangan hama ulat pelipat daun, hama penggerek batang, dan hama-hama yang lainnya. Itu cukup dicampur di pemupukan pertama ya, di pemupukan pertama. Jadi sahabat tani lebih efektif, efisien dalam tenaganya, waktunya, dan semuanya lah sahabat tani. Jadi lebih ringkas. Oke sahabat tani ya. Tapi kalau sahabat tani suka dengan penyemprotan, ya monggo, karena suka nyemprot, suka pengamatan ya terserah, itu tergantung sahabat tani semua ya. Adapun kalau memang seperti itu, sahabat tani bisa lakukan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Jadi bisa dilakukan dengan pencegahan, yaitu pencegah ngengatnya, cegah telurnya, cegah hama ulatnya. Nah, sampai sini mungkin sudah bisa dipahami oleh sahabat tani semua. Silahkan dipraktekkan dan semoga berhasil sahabat tani ya. Semoga berhasil, hasilnya berlimpah barokah selalu, amin ya rabbal alamin. Saya ingatkan sekali lagi sahabat tani, bagi sahabat tani yang belum di-subscribe channel YouTube Hendrita Tani, ayo subscribe dulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang dan membuat saya lebih semangat dalam membuat konten tentang dunia pertanian. Oke sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi ya.